Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ustaz Sabrina Firegerini dari Offering C. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan 8 kegunaan Canva untuk seorang pembisnis, kewirausahaan maupun siswa. Nah, aplikasi Canva ini memiliki segudang manfaat dalam satu aplikasi, yaitu yang pertama adalah membuat logo brand. Nah, pastikan untuk seorang kewirausahaan maupun seorang pembisnis itu pasti akan setuju jika memiliki logo brand. Nah, salah satu elemen penting itu bagi brand mereka jika ingin bangun sebuah brand yang sangat kuat untuk seorang pembisnis maupun kewirausahaan, kita harus memiliki logo. Nah, logo merupakan bentuk komunikasi visual yang bisa memudahkan brand kita atau brand seorang kewirausahaan maupun seorang pembisnis melekat di benak konsumen. Nah, Canva juga memungkinkan kita membuat logo dengan sangat mudah, sebab aplikasi ini sudah menyediakan ratusan template, icon, gambar, dan palet warna yang bisa berdasarkan kebutuhan desain logo. Nah, yang kedua ada Feed and Story. Nah, Feed and Story ini juga untuk kebutuhan membuat konten grafis di media sosial. Nah, Canva juga menyediakan template yang bisa digunakan untuk membuat story dan postingan pada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, menariknya itu, kita memilih langsung ratusan template menarik yang bisa di-custom warna, ukuran, gambar, dan teksnya. Contohnya seperti yang ada di bawah ini. Dan yang ketiga, grafik dan infografis. Nah, tak hanya itu, pengguna juga bisa membuat grafik dan infografis untuk materi konten, riset, dan presentasi mereka. Beberapa template tersedia secara gratis dan selagi-laginya berbayar. Nah, yang keempat, presentasi. Nah, pasti bosan kan presentasi menggunakan PowerPoint ataupun yang sebagainya. Nah, dengan desain itu saja, kita juga bisa menggunakan aplikasi Canva ini menyediakan banyak sekali template desain presentasi yang menarik. Nah, jika kita sebagai seorang kewirausahaan maupun bisnis maupun siswa juga ingin melakukan presentasi di depan klien, guru, teman-teman atau selain sebagainya, dengan grafis dan desain yang tampil beda, membuat presentasi kita melalui aplikasi ini bisa jadi salah satu solusi agar presentasi yang kita sampaikan itu tidak membosankan. Nah, yang kelima adalah company profile. Sahabat perusahaan juga bisa menggunakan Canva untuk membuat company profile. Dokumen satu ini sangat dibutuhkan, terutama ketika kita ingin berbisnis matching, terus dan mengikuti pameran, pastinya akan membutuhkan company profile. Nah, tampilan company profile ini menarik untuk semakin mengunggah calon minat bisnis untuk mempertimbangkan jalin kerjasama kita. Nah, yang keenam ada professional business. Saat ini menyampaikan tawaran kerjasama kepada calon mitra bisnis atau seorang kewirausahaan itu, kita juga perlu menyiapkan profesional bisnis yang menjelaskan latar belakang perusahaan, tujuan kerjasama, hingga daftar harga. Nah, di aplikasi Canva ini menyediakan fitur yang memudahkan kita mendesain profil bisnis yang informatif. Dalam proses pembuatan proposal bisnis ini, sahabat perusahaan tentu bisa kombinasikan dengan penggunaan fitur-fitur lain seperti logo dan infografis. Nah, yang ketujuh ada video. Nah, sekarang ini aplikasi Canva juga menyediakan fitur video yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten berupa tayangan gambar yang bergerak. Nah, contohnya itu seperti kayak di Instagram maupun TikTok, di aplikasi Facebook dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan video di pengguna untuk membuat konten berupa tayangan gambar yang bergerak itu juga Canva menyediakan ratusan template video yang untuk diposting. Aplikasi Canva ini juga menyediakan ratusan template video yang bisa kita posting nantinya di Facebook, Instagram, video, maupun YouTube dan lain sebagainya.
Yang terakhir ada edit foto. Nah, di aplikasi Canva ini juga memiliki fitur edit foto yang bisa menghapus background dan dilengkapi artificial intelligence untuk menambahkan objek tertentu pada foto. Namun, beberapa fitur editing ini hanya bisa digunakan untuk akun premium atau berbayar. Nah, tadi kita telah menjelaskan 8 kegunaan aplikasi Canva. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva ini bisa kita download di aplikasi Google Store maupun lewat website. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan tentang aplikasi Canva. Nah, jika kita lewat Canva melalui website, pastikan kita sudah login ke akun email kita. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan kan dalam penggunaannya tadi. Jika kita menggunakan aplikasi Canva akan pertama keluar seperti ini, dan di aplikasi Canva itu juga memiliki beberapa desain yang kita inginkan, seperti tadi presentasi, membuat video, terus logo, dan untuk media sosial dan lain sebagainya. Nah, di aplikasi Canva ini kita juga bisa membuat desain kita dengan yang kita inginkan, dengan kita pilih di sini seperti video maupun di media sosial, lalu presentasi maupun lain sebagainya. Kita bisa membuat desain kita sendiri. Nah, terus jika kita ingin menggunakan template langsung dengan cara menggantinya saja, kita bisa tinggal cari di atas ini tadi. Tinggal kita cari misalnya infografis. Nah, jika sudah kita ingin memilih infografis, nah kita bisa nih menggantinya dengan cara nah, ketika sudah mencari infografis yang kita inginkan, template yang kita inginkan, dengan cara memilih yang kita inginkan seperti ini. Nah, di infografis ini juga ada yang sebagian berbayar, ada pun juga yang gratis. Nah, sama seperti yang lainnya juga, kalau kita ingin mencari sesuatu, ada sebagian yang berbayar dan ada yang sebagian tidak. Nah, di sini adalah desain atau desain ini kita bisa memilih atau mengganti desain yang kita inginkan menggunakan templatean orang lain dengan cara kita memilih di desain. Nah, sedangkan elemen adalah suatu fitur di mana jika kita ingin menambahkan seperti stiker ataupun apapun itu di elemen, kita juga bisa cari yang kita inginkan, seperti garis,
otomatis dan akan keluar seperti ini. Nah, ini ada yang berbayar dan ada yang tidak. Jadi elemen adalah fitur di mana kita ingin menambahkan sesuatu pada templatean yang kita inginkan, di desain yang kita inginkan untuk sebagai penambahan. Lalu teks itu adalah suatu tulisan apapun. Kemudian ada teks ini kita bisa membuat teks kita sendiri atau memilih font juga. Nah, ini kita juga bisa memilih font yang kita inginkan. Nah, kemudian jika menambahkan teks, tinggal tambahkan kontak teks, lalu kita gantinya di sebelah sini untuk kita ganti tulisan yang kita inginkan agar tidak terlihat sama dengan yang milik orang lain. Nah, di teks ini juga kita bisa tambahkan teks atau font yang kita inginkan juga dengan cara di-scroll ke bawah. Nah, jika kita ingin mengganti teks yang pada poster maupun infografis di template desain kita agar terlihat di template desain kita juga bisa tambahkan teks untuk menaruhnya di template desain kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dengan penggunaan aplikasi Canva. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.